Baiklah, pada tugas kerukunan kali ini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang peraturan wajib memakai jilbab bagi siswi non-muslim di Kota Padang. Selamat menyaksikan. Pemaksaan menggunakan hijab atau jilbab bagi siswa non-muslim di Padang, Sumatera Barat menuai perhatian dikarenakan tidak ada satu sekolah tetapi hampir seluruh sekolah negeri di Padang mewajibkan siswanya untuk menggunakan hijab walaupun berbeda agama. LSM Setara Institute menyebut pemaksaan murid beragama lain menggunakan jilbab di sekolah negeri sudah berlangsung lama dan terjadi di berbagai daerah dengan alasan tradisi ataupun kearifan lokal. Padahal dengan dalil apapun, tindakan intoleransi tidak bisa dibenarkan. Karena itu, para siswi muslim dan non-muslim di sana pun mau tidak mau harus mengikuti peraturan tersebut. Jika mereka tidak mengikutinya, akan ada sanksi sosial serta mereka akan dikucilkan oleh orang-orang di sana. Kemudian, untuk melancarkan kebijakan tersebut, pemerintah pun melakukan pendisiplinan lewat wacana dengan cara menormalisasikan sikap, perilaku, atau tindakan para siswi muslim maupun non-muslim. Untuk mematuhi peraturan tersebut, respon dari para siswi pun ada yang mematuhi, namun ada juga yang protes dari pihak siswi maupun dari orang tua non-muslim yang merasa diberlakukan tidak adil karena hadirnya peraturan wajib memakai jilbab. Jika kita lihat, masih ada beberapa tempat di Indonesia yang tidak menerapkan Pancasila sila keempat. Namun, kita sebagai umat Kristiani tidak boleh menyikapi hal tersebut secara tindakan yang kurang berkenan. Maka dari itu, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan bermusyawarah dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan landasan yang berkenan di hadapan Allah. Sebaliknya, peraturan Kemendikbud tidak ada menjelaskan peraturan pakaian agama khusus untuk para siswi atau siswa. Sedangkan aktivis dari komunitas pembela HAM Sumatera Barat, Wendaruna Putra, mengatakan bahwa masalah itu tak lepas dari instruksi Wali Kota Padang nomor 451.442/Dinsos 3/2005. Instruksi itu katanya bermasalah jika diterapkan kepada siswi non-muslim karena tak sesuai syariat agama dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kemerdekaan hak beragama bagi setiap orang. Instruksi yang ditandatangani Wali Kota Padang saat itu, Fauzi Bahar, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang, Ketua DMI Kota Padang, Camat serta Lurah Kota Padang. Dalam laporan yang sama, Kepala Biro Hukum Pemkot Padang saat itu, Zabem Dei, mengatakan kebijakan Wali Kota itu merupakan prestasi yang telah berhasil mengembalikan Padang kepada adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Mantan Wali Kota Padang yang sekarang beralasan bahwa menggunakan jilbab adalah budaya kreatif lokal, sehingga tidak boleh dihilangkan. Ia juga menjelaskan bahwa memakai jilbab memiliki banyak manfaat. Mantan wali kota tersebut pada akhirnya menjelaskan bahwa itu hanya diwajibkan bagi siswa muslim saja, dan untuk siswa non-muslim hanya dianjurkan. Setelah viralnya kasus mewajibkan siswi memakai hijab, pihak sekolah membuat pertemuan dengan orang tua membicarakan perihal ketentuan seragam yang akan dipakai oleh para murid. Lalu mendata seluruh para murid yang beragama nonis untuk tidak memakai kerudung. Dan bahwa ketentuan mengenai seragam sekolah diatur melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Jadi, sudah jelas dalam hal ini SMKN 2 Padang telah melanggar Permendikbud. Itu juga disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan. SMKN 2 Padang perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan yang mewajibkan siswi di sekolahnya menggunakan jilbab ataupun kerudung. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk intoleransi. Permasalahan timbul ketika sekolah menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut dan mengabaikan prinsip-prinsip agama dan juga konstitusi dan juga hak asasi manusia yang menjamin kemerdekaan setiap orang dalam menjalankan nilai-nilai agama yang diyakininya. Kasus ini bermula saat pelajar SMK 2 Padang diwajibkan memakai hijab. Diwajibkannya siswa SMKN tersebut dikarenakan kebijakan oleh staf bidang kesiswaan SMKN 2. Siswi tersebut berulang kali dipanggil oleh pihak BK karena dianggap melanggar peraturan sekolah. Hingga pihak sekolah memanggil orang tua dari siswa
Wakil kepala sekolah menjelaskan ke ayah dari siswi bahwa dia melanggar peraturan sekolah yang mewajibkan penggunaan jilbab. Bagi kepala sekolah, beralasan bahwa peraturan tersebut merujuk dari peraturan gubernur dan juga peraturan yang dibuat oleh Kemdikbud. Faktanya, bahwa peraturan yang mewajibkan siswi menggunakan jilbab tidak ada tertera di peraturan gubernur maupun di juga Kemdikbud. Adalah di mana pengetahuan bisa mempengaruhi kekuasaan. Nah, kekuasaan bisa mempengaruhi pengetahuan. Kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi kekuasaan dipegang oleh beberapa orang. Dalam hal ini, masyarakat sudah sangat percaya dan harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga maupun tokoh adat setempat, di mana pemerintah di sana memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan wajib jilbab bagi para siswi muslim maupun non-muslim. Kekuasaan pun dipengaruhi oleh pengetahuan, begitupun sebaliknya. Lewat pengetahuan yang dimiliki pemerintah, mereka pun menuangkan ideologi atau nilai-nilai keislaman kepada masyarakat melalui kebijakan wajib jilbab yang dibuatnya dalam rangka memperlancar jalannya kekuasaan. Oleh karena itu, para siswi muslim non-muslim di sana pun mau tidak mau harus mengikuti peraturan tersebut. Jika mereka tidak mengikutinya, akan ada sanksi sosial serta mereka akan dikucilkan oleh orang-orang di sana. Kemudian, untuk memperlancar kebijakan tersebut, pemerintah pun melakukan pendisiplinan lewat wacana dengan cara menormalisasikan sikap, perilaku, ataupun tindakan para siswi muslim maupun non-muslim untuk mematuhi peraturan tersebut. Sekian pemaparan artikel dari kelompok kami dengan topik wajib memakai jilbab bagi siswi non-muslim di Padang. Silakan berkomentar di forum diskusi jika ada sanggahan, tanggapan, ataupun pertanyaan. Sekian, terima kasih.